Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gladys Finalia Cahyawati akan menyampaikan materi tentang penyaluran dana perbankan. Penyaluran dana perbankan itu kan proses di mana bank itu menggunakan kembali dana yang dihimpun dari simpanan nasabah, baik itu berupa tabungan, giro maupun deposito yang diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Contohnya itu seperti untuk individu, usaha mikro maupun untuk perusahaan. Nah, tujuan dari proses ini yaitu untuk mendukung kegiatan ekonomi, baik itu konsumsi, investasi, dan juga pengembangan usaha. Nah, secara keseluruhan, penyaluran dana itu memiliki beberapa peran penting, yaitu dapat meningkatkan arus uang dalam perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada jenis penyaluran dana. Nah, secara garis besar penyaluran dana itu kan ada dua jenis, yaitu ada konsumtif dan juga ada produktif. Nah, untuk konsumtif ini biasanya itu akan habis digunakan untuk membiayai kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, baik itu untuk membeli makanan, untuk membeli pakaian, untuk biaya pernikahan maupun untuk biaya pendidikan. Nah, sedangkan kalau pembiayaan atau kredit produktif itu biasanya akan digunakan untuk mengembangkan usaha atau bisnis, baik itu usaha produksi, investasi. Nah, dalam proses penyaluran dana, perbankan itu biasanya menawarkan beberapa produk dan juga layanan. Nah, yang pertama di sini yaitu ada kredit. Untuk kredit ini biasanya itu ditawarkan oleh perbankan konvensional. Nah, kredit sendiri itu biasanya ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada kredit modal kerja yang biasanya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek suatu perusahaan. Contohnya itu untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembelian bahan baku, dan juga untuk pembelian bahan produksi. Dan yang kedua yaitu ada kredit investasi. Nah, kredit investasi ini biasanya itu digunakan untuk membiayai proyek investasi, contohnya itu seperti untuk membeli mesin baru dan juga untuk pembangunan gedung baru. Dan yang ketiga yaitu ada kredit konsumtif. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, bahwa kredit konsumtif ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, baik itu untuk sandang, pangan, untuk hiburan, maupun untuk kebutuhan tersier lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini biasanya ditawarkan oleh perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Nah, pembiayaan berdasarkan akadnya sendiri itu biasanya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pembiayaan berdasarkan akad jual beli, yaitu ada murabahah, salam, dan juga istisna. Yang kedua yaitu ada pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa, yaitu ada ijarah dan juga ijarah mutahiyah bitamlik. Dan yang ketiga yaitu ada akad bagi hasil, biasanya itu ada mudorobah dan juga musyarakah. Dan yang terakhir yaitu ada pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam atau sosial, biasanya produknya itu berupa hort. Nah, yang selanjutnya yaitu ada resiko dan juga tantangan. Nah, dalam proses penyaluran dana, perbankan itu mengalami beberapa resiko dan juga tantangan yang sering dihadapi. Salah satunya yaitu ada resiko kredit, di mana pihak peminjam itu tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya, atau biasanya itu disebut dengan gagal bayar, sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak perbankan. Nah, biasanya sebelum memberikan pembiayaan atau pinjaman, perbankan itu akan menganalisis kemampuan dan juga kelayakan si peminjam. Nah, selain mengecek melalui BI checking, biasanya perbankan itu akan menganalisis nasabah menggunakan prinsip 5C. Yang pertama yaitu ada karakter. Nah, karakter di sini untuk menilai karakter nasabah, untuk melihat sejarah kredit peminjam, apakah peminjam itu pernah melakukan kredit di tempat lain, apakah angsurannya itu tepat waktu, dan apakah kredit tersebut sudah selesai ataukah belum. Nah, yang kedua yaitu ada capacity. Nah, capacity di sini yaitu untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya. Nah, biasanya itu dapat dinilai dari 3 aspek, yaitu ada pendapatan, arus kas, dan juga beban utang yang harus dibayar. Yang ketiga yaitu ada kapital atau modal, yaitu modal yang dimiliki nasabah. Dan yang keempat yaitu ada kondisi. Nah, kondisi di sini itu bisa kondisi industri, kondisi persaingan, maupun kondisi ekonominya maupun kondisi ekonomi nasabah.
Dan yang kelima yaitu ada kolateral atau agunan, yaitu berupa aset berharga yang dijadikan jaminan apabila pihak nasabah itu tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Nah, biasanya jika pihak nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya, bank itu akan melelang ataupun akan menjual agunan tersebut untuk mengurangi kerugian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada inovasi teknologi. Nah, perkembangan teknologi informasi itu sangat berperan penting dalam proses penyaluran dana perbankan. Dengan adanya finansial teknologi dan juga platform digital, itu mempermudah pengajuan dan juga penyaluran dana sehingga menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Taufan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana di masa sekarang ini pengajuan atau penyaluran dana itu bisa dilakukan dari rumah melalui handphone dalam waktu 1 hari, bahkan hanya beberapa jam saja. Nah, tentunya itu sangat mempermudah bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.